Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Angelita dengan NIM 211FI03004. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Sebelum kita masuk ke dalam upaya pencegahan korupsi, kita harus tahu apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, penyelewengan atau penyalahgunaan uang, tindakan memperkaya diri sendiri atau untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindakan ini dapat merugikan banyak pihak dan akan mendapatkan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya kita masuk ke dalam upaya pencegahan korupsi. Upaya yang dapat dilakukan yang pertama adalah menggunakan strategi preventif. Strategi preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan yang pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat, yang kedua, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, kemudian membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik organisasi profesi dan asosiasi bisnis, kemudian meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri, mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah, kemudian meningkatkan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen, penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, kampanye untuk menciptakan nilai secara nasional. Yang kedua ada strategi detektif. Strategi detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama ada perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kemudian pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian uang di kancah internasional, dan peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada strategi represif. Strategi represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan cepat, tepat, dan dengan biaya murah, sehingga para pelaku dapat segera diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya represif dalam mencegah tindak pidana korupsi adalah yang pertama penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, kemudian penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, kemudian pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, kemudian pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Yang terakhir, pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Selanjutnya, bagaimana agar tidak terjadi korupsi dan apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mengakhiri impunitas, kemudian mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan, mengenali jenis korupsi, memaksimalkan kekuatan masyarakat, menggunakan jalur komunikasi alternatif, memanfaatkan teknologi, memberikan kontribusi, menutup celah internasional, menetapkan standar, menetapkan langkah yang tepat, penanaman semangat nasional, melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka, himbauan kepada masyarakat, dan yang terakhir adalah pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.